Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Astuti dari kelas Busana 4 akan mempresentasikan tentang iklan. Pembelajaran pertama. A. Menganalisis isi teks iklan. Kriteria yang dapat digunakan untuk menganalisis teks iklan adalah: pertama, struktur isi menurut Bolen tahun 1984. A. Butir utama atau headline. Headline adalah bagian-bagian terpenting dari sebuah iklan yang berfungsi sebagai penarik perhatian khalayak. B. Badan atau body copy. Body copy adalah penjelasan dari headline. C. Penutup atau close. Bagian penutup suatu iklan dapat juga berisi informasi-informasi lain yang berhubungan dengan topik yang diiklankan. Yang kedua, struktur bahasa menurut Steinwright dan Tom Collins tahun 1995. A. Penggugah, yaitu kata-kata yang digunakan harus dapat menggugah masyarakat agar dapat membaca iklan secara keseluruhan. B. Informatif, yaitu kata-kata yang digunakan harus jelas, komunikatif, dan tidak terbelit-belit. C. Persuasif, yaitu rangkaian kalimat membuat konsumen tertarik dan penasaran. Terus yang B. Menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks iklan. Pengertian iklan. Iklan adalah pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri iklan yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, struktur iklan. A. Unik dan menarik. Yang harus dilakukan agar iklan menjadi unik dan menarik yaitu: pertama, iklan harus berbeda tapi jangan berlebihan. Kedua, iklan harus memiliki kunci visual. Tiga, logo harus menonjol dan mudah diingat. Yang kedua, singkat dan jelas. Informatif dalam iklan harus singkat dan jelas agar pesan yang disampaikan dapat mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat. Yang B. Bahasa iklan. Bahasa iklan bersifat persuasif, yaitu berusaha menggugah emosi pembaca atau pendengar. Tujuannya agar yang menjadi sasaran iklan atau konsumen melakukan sesuatu untuk bertindak sesuai dengan amanat dan iklan tersebut. Menurut Alo Liliweris tahun 1992, pembagian iklan mencakup dua kelompok besar, yaitu: yang pertama, pembagian iklan secara umum. A. Iklan tanggung jawab sosial. B. Iklan bantahan. C. Iklan pembelaan. D. Iklan kekeluargaan. Yang kedua, pembagian iklan secara khusus. A. Berdasarkan jumlah sasaran atau target penggunaan media. Pertama, iklan media above the line. Yang kedua, iklan below the line. B. Berdasarkan jenis media yang digunakan. Pertama, iklan cetak. Berdasarkan luas ruang iklan yang dipakai, iklan media cetak dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut. A. Iklan baris. B. Iklan kolom. C. Iklan advertorial. D. Iklan display. Yang kedua, iklan elektronik. A. Iklan radio. B. Iklan televisi. Yang C. Berdasarkan tujuan iklan dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, iklan komersial. Kedua, iklan non-komersial. D. Berdasarkan isi pesan dibagi menjadi 6, yaitu: yang pertama, iklan politik. Kedua, iklan pendidikan. Ketiga, iklan kesehatan. Keempat, iklan pariwisata. Kelima, iklan olahraga. Keenam, iklan lowongan pekerjaan. E. Berdasarkan cakupan atau wilayah sasarannya. Yang pertama, iklan lokal. Yang kedua, iklan regional. Yang ketiga, iklan nasional. Yang keempat, iklan internasional. F. Berdasarkan fungsinya.
Yang pertama adalah iklan informasi, yang kedua iklan persuasi, yang ketiga iklan mendidik. Selanjutnya pembelajaran kedua, mengkonstruksi makna dan tujuan isi teks iklan. Mengkonstruksi makna dan tujuan isi teks iklan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menganalisis produk yang hendak dipasarkan. Yang kedua, menganalisis khalayak atau sasaran produk. Yang ketiga, memilih bahasa yang tepat untuk membuat iklan. Yang keempat, menyusun kalimat iklan secara efektif. Yang kelima, melengkapi iklan dengan gambar yang mendukung. Yang keenam, merevisi iklan yang dikonstruksi mengenai kesesuaian makna dan tujuan. B. Menyusun teks iklan mencakupi 7 teknik. Yang pertama, teknik penulisan judul iklan atau headline. Yang kedua, teknik penulisan subjudul atau sub-headline. Yang ketiga, teknik penulisan body copy. Yang keempat, teknik penulisan closer. Yang kelima, teknik penulisan flash. Yang keenam, teknik penulisan banner. Yang ketujuh, teknik pemilihan warna. Metode yang digunakan untuk membuat iklan menjadi menarik yaitu metode AIDA. Yang pertama, attention. Yang kedua, interest. Yang ketiga, desire. Yang keempat, action. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.